Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nurhaliza dari kelas C123 S1 Informatika dengan nomor induk mahasiswa 2012-3041. Pada video kali ini saya akan menyampaikan refleksi selama perkuliahan di mata kuliah Internet of Things. Oke, selama satu semester ini mengikuti mata kuliah Internet of Things, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru mengenai bagaimana sih perangkat dapat saling terhubung melalui internet dan juga bekerja secara otomatis. Nah, materi yang paling menarik bagi saya adalah tentang penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat mempelajari penggunaan sensor dan juga microcontroller seperti ESP32 yang dapat mengirim data secara real-time melalui internet. Kemudian, materi yang menurut saya yang paling menantang adalah konfigurasi MQTT, proses menghubungkan perangkat ke platform IoT serta saat melakukan pemrograman karena membutuhkan ketelitian kan agar perangkat dapat bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya materi yang paling bermanfaat adalah praktik penggunaan sensor karena saya jadi memahami cara kerja perangkat IoT mulai dari membaca data sensor hingga mengirimkan data ke sebuah aplikasi. Pengalaman praktikum IoT juga sangat menyenangkan bagi saya. Saya belajar merangkai komponen elektronik, menghubungkan sensor dengan microcontroller, dan juga melihat hasil pembacaan sensor secara langsung. Dan untuk praktikum yang paling berkesan adalah saat berhasil membuat alat IoT yang dapat mengirim data secara otomatis ke internet. Kendala yang paling sering saya alami adalah masalah koneksi Wi-Fi, kesalahan wiring, dan error pada program. Namun melalui kendala tersebut, saya belajar untuk lebih teliti dalam proses pembuatan sebuah sistem. Dan manfaat yang saya peroleh dari mata kuliah ini adalah saya menjadi lebih memahami konsep IoT, cara kerja sensor, komunikasi data, serta penerapan teknologi IoT dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di kehidupan sehari-hari. Oke, untuk feedback terhadap dosen sendiri, menurut saya cara kerja dosen menyampaikan materi sudah cukup baik dan mudah dipahami oleh para mahasiswa karena penjelasan dilakukan secara bertahap dan disertai contoh penerapan di dunia nyata. Kemudian penjelasan materi juga cukup jelas sehingga membantu saya memahami konsep dasar sebelum masuk ke praktikum. Nah, materi yang diberikan sudah sesuai dengan kegiatan praktikum sehingga teori yang dipelajari dapat langsung dipraktikkan. Kemudian untuk interaksi dosen dengan mahasiswa juga baik. Dosen memberikan kesempatan untuk mahasiswa bertanya ketika ada materi yang belum dipahami dan juga membantu saat mahasiswa mengalami sebuah kesulitan dalam menjalankan praktikum. Hal yang sudah baik dan perlu dipertahankan adalah penyampaian materi yang sistematis serta pendampingan selama praktikum. Kemudian sedikit saran dari saya, mungkin kedepannya bisa ditambahkan lebih banyak contoh proyek IoT yang diterapkan di sebuah industri agar mahasiswa semakin memahami penerapan IoT di dunia kerja. Nah, selanjutnya gagasan inovasi IoT. Saya terpikirkan mengenai sebuah sistem deteksi kebocoran untuk gas LPG berbasis IoT. Nah, permasalahan yang ingin diselesaikan itu, kebocoran gas LPG sering tidak disadari dan dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Nah, sistem ini dibuat untuk mendeteksi kebocoran lebih awal dan juga memberikan peringatan kepada pengguna. Untuk cara kerjanya sendiri, sistem MQ mendeteksi kadar gas LPG di udara. Jika terdeteksi kebocoran, ISP akan mengaktifkan buzzer dan mengirim notifikasi ke smartphone melalui Telegram. Nah, sistem juga dapat menyalakan exhaust secara otomatis untuk mengurangi konsentrasi gas. Dan untuk manfaat bagi masyarakat, membantu mencegah kebakaran akibat kebocoran gas, memberikan peringatan secara real time, dan juga meningkatkan keamanan rumah meskipun pemilik sedang berada di luar rumah. Oke, sebagai penutup, saya merasa mata kuliah IoT ini memberikan banyak sekali pengalaman dan juga ilmu baru yang sangat bermanfaat bagi saya. Saya menjadi lebih memahami bagaimana teknologi dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan di kehidupan sehari-hari. Saya juga berharap kedepannya teknologi IoT semakin berkembang dan juga dapat dimanfaatkan di berbagai bidang seperti kesehatan, pertanian, pendidikan, transportasi maupun mitigasi bencana sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terima kasih kepada dosen yang telah membimbing kami selama perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kami di masa depan. Untuk itu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.